Bismillah, ini kita masuk ke dalam bagian pembahasan tentang hukum syara. Hukum syara beserta pembagiannya. Sebagaimana diketahui dalam kajian ilmu usul fiqh, yang kita inginkan adalah membahas tentang ketetapan suatu hukum dari keilmuan fikih itu sendiri. Artinya kita ingin mencari kenapa hukum yang ditetapkan dalam pengetahuan fikih, dalam keilmuan fikih, apa di balik landasan filosofisnya. Di belakangnya ada apa? Bagaimana model sehingga sampai ke tahap penetapan suatu hukum. Jadi ini lebih kepada gambaran dari penjelasan hukum syara itu sendiri. Hukum syara. Nah, di sini di layar itu sudah terbentuk semacam bagan yang ada bagian-bagiannya. Yang paling besar itu ada kolom hukum syara. Itu poinnya yang ingin kita jabarkan. Berikutnya di atas ada hakim, ada Allah. Allah di sini berkedudukan sebagai yang menetapkan hukum syara. Segala hukum dalam konteks hukum Islam, dalam hal ini fikih, itu bersumber dari Allah melalui sumber utamanya, yaitu Al-Quran. Nah, hakim di sini adalah Allah karena sumber utama dari hukum syara itu diperoleh melalui Al-Quran yang disampaikan melalui Rasulullah. Lalu berikutnya ada hadis Rasul sebagai sumber hukum kedua. Ini adalah poinnya yang pertama dulu. Kemudian berikutnya ada istilah hukum wadai dan hukum taklifi. Di bawahnya ada mahkum fih, ada mahkum alih. Mahkum alih itu adalah orangnya, pelakunya yang menjalankan syariatnya, yang mempraktekkan hukum syaraknya. Kemudian ada mahkum fih. Mahkum fih adalah perbuatannya. Perbuatannya dalam bentuk praktek, apakah itu praktek ibadah, praktek muamalah, dan praktek-praktek lainnya. Jadi mahkum fih ini adalah perbuatannya. Naik ke atas ada penggolongan hukum taklifi dan hukum wadai. Tadi sudah tuh serangkaiannya. Sumbernya berasal dari hakim ini adalah Allah yang menetapkan sebagai yang pemilik hukum, penetap hukum. Kemudian mahkum alih, hamba ataupun mukallaf yang menjalankan hukum itu sendiri. Kemudian ada mahkum fih, itu adalah perbuatan dari hukum itu. Baru kemudian ada hukum taklifi dan hukum wadai. Coba kita lihat di next video ya, mengenai penjelasan hukum taklifi dan hukum wadai.